Shalom Pak NN. Shalom. Wah, haleluya. Suaranya luar biasa. Cocok jadi worship leader ini harusnya ya. Amin. Amin. Apa kabar hari ini Pak? Puji Tuhan masih seperti biasa, Pak. Seperti biasa, luar biasa ya tentunya ya. Haleluya. Iya, benar, Pak. Silakan ya Pak NN malam hari ini bisa bersaksi bagaimana Tuhan ya mengubahkan apa yang buruk menjadi baik, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, pengalaman bersama Tuhan Yesus. Silakan Pak NN, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh PD Victory, memberikan saya kesempatan untuk di mana atas kemurahan Tuhan dan bukan karena suatu kebetulan, semua pasti ada rencana Tuhan bagi setiap jemaat di PD Victory yang mengikuti ibadah malam hari ini. Saya akan membagi suatu kesaksian hidup saya. Ya, jadi awal mula saya bertobat tahun 2008. Saya seorang Kristen dari kecil, tapi mau dibilang Kristen KTP. Waktu berjalan, saya dipanggil Tuhan, dan saya bertobat memberikan diri dibaptis tahun 2008, tanggal 17 Maret. Seiring berjalan, saya masih remaja, saya mulai mengenal Tuhan, di mana saya juga punya pergumulan untuk memenangkan keluarga saya. Banyak hal yang saya harus gumuli, di mana saya berlatar belakang orang tua yang penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan, hidup di dalam atmosfer keluarga yang begitu keras dengan latar budaya orang timur. Nah, saat saya mulai bertobat, mengikuti Tuhan, banyak tantangan. Bahkan orang tua saya sendiri pun nggak setuju. Dari bapak sendiri tidak setuju. Kalau dari ibu, ya nggak 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 marah. Yang penting kamu bisa jadi anak baik, bisa tahu bagaimana kebenaran. Nah, berjalan orang tua saya sakit, saya mulai mempraktekkan bagaimana kuasa Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Saya berdoa, orang tua saya, ibu saya sakit, itu kena kena kista, kanker kanker rahim. Nah, di situ saya melihat memang latar belakang orang tua saya ribut terus. Jadi nanti akan ada kaitan dengan tema yang dimana Ibu Gembala berikan, PD Victory berikan buat hari ini. Jadi latar belakang kehidupan saya diawali memang keluarga saya juga seperti ini. Ada kekerasan. Saya belum tahu kalau itu ada pengaruh dari setiap kita mengikuti okultisme orang tua saya. Pasti ada pengaruh. Waktu berjalan, orang tua saya sakit, terus saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan ibu saya akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Itu waktu mengenal Tuhan, saya akan melibatkan Tuhan tuh seperti tabib, seperti dokter, seperti bikin perhitungan dengan Tuhan. Kalau nggak sembuh ya saya nggak usah bertobat lah, kayak hitung-hitungan seperti itu. Tapi saya bilang, Tuhan jangan ambil mama saya, sembuhkan mama saya pasti akan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi pertentangan terus, bapak saya tahu kalau saya ini mulai bertobat, mulai ikut Tuhan benar. Jadi di dalam alam roh itu kayaknya kuasa kegelapan itu tidak mau terima untuk gimana ada keluarga ini yang mau dimenangkan, apalagi mau menentang keturunan itu sendiri, satu lingkup apa ya mau dibilang silsilah seperti itu. Jadi
Saya berdoa dan puji Tuhan, saya bawa ibu saya ke gereja suatu acara ibadah KKR waktu itu, saya ajak ibu saya datang. Terus pulang juga saya berdoa terus, saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Tuhan, masa saya melihat orang disembuhkan, masa ibu saya nggak bisa sembuh? Puji Tuhan, itu ibu saya yang tadinya harus katanya dioperasi, itu kankernya kayak sudah kista gitu, dia mengering. Pas periksa ke dokter, wah puji puji Tuhan nih udah sembuh. Nah, setelah udah sembuh dalam masa pemulihan, bapak saya melihat ibu saya mungkin masih sakit, dikasihlah ada air, ya air-air dari gitulah mau dibilang. Terus saya nggak mau, saya bilang, "Bapak ngapain kasih kayak gitu, minum air biasa aja. Ah, kamu anak kecil tahu apa? Ya nggak usah, daripada berdebat." Bapak saya, "Udah terserahlah, taruh di situ." Saya bilang sama mama saya, "Mah nggak usah diminum." Ya udah nggak usah diminum. Jadi setelah itu nggak lama ibu saya kena ginjal, lari ke ginjal karena mungkin waktu waktu sakit kanker itu dia konsumsi obat kebanyakan, akhirnya lari ke ginjal. Lari ke ginjal, akhirnya mulai sakit-sakit, itu bertentangan terus. Dan saya bilang, "Tuhan kalau memang udah jalannya Tuhan, Tuhan yang punya hidup, Tuhan yang berhak." Nah, pas waktu itu ibu saya udah mungkin tanda-tanda udah mau meninggal, pas hari Minggu, Sabtunya saya datang, saya bilang, "Mama udah semangat, kuat, mau makan apa?" Saya ingat banget mama saya itu cuma minta kue, apa ya namanya, sejenis kayak waffle gitu sama susu ultra. Saya ini, "Mah makan, besok kita ke gereja." Besoknya saya dengar mama saya udah dipanggil Tuhan. Hati saya agak hancur. Tuhan kok kayak gini ya? Kok malah saya ikut Tuhan, kok cobaan makin berat? Kok saya ikut Tuhan, kok malah mama saya dipanggil? Ditambah lagi bapak saya bilang, "Itu gara-gara kamu, mama kamu meninggal gara-gara kamu." Jadi saya serba salah. Saya tertolak dari keluarga. Saya mulai nggak dianggap, dasar ada ribut sedikit sama orang tua, cekcok, bahasa itu dikeluarin. "Kamu itu emang yang bikin mama meninggal, kamu yang bikin sial segala." Saya dalam masa pertobatan masih masih ikut Tuhan baru menjelang setahun. Lambat laun saya mengambil keputusan, saya datang ke Jakarta, saya cari pekerjaan, saya meninggalkan tempat kampung halaman saya. Nah, dari sana jalannya waktu, saya mulai bertumbuh di suatu gereja di Jakarta dan saya mengenal dengan istri saya. Awal pernikahan kita mulai dari pacaran, terus lama-lama akhirnya kita mengambil keputusan untuk menikah. Di saat menikah gitu, tiba-tiba saya kembali lagi. Jadi kalau dalam rumah tangga saya teringat orang tua saya, apa yang kira-kira tidak setuju, apa saya akhirnya marah. Karena saya bergumul terus, apalagi ada kata-kata yang tidak saya suka, tidak saya setuju menentang saya. Padahal saya mau itu hal yang baik, tapi dianggap itu hal yang nggak baik. Seperti contoh, kayak bapak saya bilang, "Ini kamu minum ini biar kamu sembuh." Saya bilang, "Bapak jangan gini-gini." Padahal itu saya untuk hal kebaikan saya, tapi saya dianggap salah. Nah, akhirnya saya mulai cekcok sama istri saya, berantem, tangan saya tiba-tiba jalan, mulai pukul segala macam, saya mulai KDRT. Saya bilang nggak mau nurut, saya bilang nggak mau nurut, bukan masalah soal keuangan, bukan masalah soal hal yang lain, masalah persepsi, masalah pendapat. Jadi saya KDRT dalam rumah tangga sama istri saya karena perbedaan pendapat. Saya lihat keluarga saya bilang, "Apakah ini gara-gara saya dulu lihat orang tua saya begitu, jadi saya ikut." Dan ternyata saya mulai setiap ada seminar tentang kasih Bapa, gambar diri, gambar Bapa,
Oh, jadi saya baru tahu kenapa saya bisa sifat saya seperti ini. Kenapa saya bisa lakukan ini, saya ingat orang tua saya dulu. Tanpa sengaja bukan berarti saya harus ikutin apa yang orang tua saya lakuin, enggak. Itu tiba-tiba dengan sendiri, saya pun tidak tahu kalau dalam diri saya selalu masih dihantui, dijagain sama para leluhur, nenek moyang dari orang tua saya. Karena meskipun saya sudah di dalam Tuhan, itu kata bapak saya, "Kamu udah nggak usah khawatir, setiap telepon namanya orang tua, kita ribut-ribut tapi tetap dianggap orang tua, ya telepon, 'Halo Pak, bagaimana kabar?' Tetap, ya udah baik, tapi untuk masalah untuk berdebat yang lain udah nggak pernah dibahas, paling cuma nanya kabar, 'Apa kabar kamu di sana?' 'Baik.' Ya udah. Jadi, ya udah kamu jangan khawatir kalau ada apa-apa kamu ini aja, bapak udah kasih buat ada yang liatin kamu." "Apa yang liatin?" Gitu. Jadi, saya udah tahu maksudnya orang tua saya, cuma saya mengelak aja biar dia jangan sampai mungkin marah lagi, atau bilang, "Kamu nih apa-apa dari dulu selalu melawan, apa-apa dari dulu selalu melawan." Jadi dari situ. Nah, berjalannya waktu, saya nggak tahu apa aja sedikit marah, emosi, ingat orang tua saya apa, terus istri saya juga kalau saya lagi ajak ngomong gimana dia nggak denger, saya bilang dia nggak nurut, saya marah, saya kerasan buat dia, saya pukul, saya pokoknya udah kayak orang gebukin maling lah, berantem. Karena saya berpikir saya benar, istri saya salah. Karena saya bilang untuk baik, dia nggak mau nurut. Padahal saya masih egois. Karena bagi saya baik yang itu baik seperti apa. Nah, jadi setelah saya lihat, apa mungkin apa ada masih ada hal-hal keterikatan bahwa iblis itu datang untuk membunuh dan membinasakan setiap jiwa yang ingin mendekat kepada Tuhan. Jadi saya pun bisa merasakan kalau kuasa kegelapan itu ada, eee, saya pun nggak tahu itu bisa bisa sampai kayak gitu, nggak tahu, karena saya sama ibu saya punya batin yang kuat. Jadi saya bisa kalau saya lagi kesal sama orang, saya tinggal cuma di dalam hati aja. Itu orang yang saya nggak suka ya lambat laun dia mungkin kena musibah atau seperti apa. Oke, Pak NN sebentar, sorry saya potong. Jadi Iya, Anda nggak apa-apa. melakukan kekerasan itu, kekerasan dalam rumah tangga itu, juga merasa ada pengaruh dari kuasa kegelapan begitu ya? Eee, Bisa dibilang itu sekitar 80% lah ya, Pak. Oke. Ya, karena Nah, kan tidak semestinya orang emosi itu kan dipengaruhi kuasa kegelapan. Jadi seperti oke, itu, Pak. oke. Nah, eee, itu, eee, memukulnya dengan apa saja, Pak? Mungkin maaf ya, apa hanya dengan tangan atau dengan benda-benda lain mungkin begitu? Jadi saya bilang sama istri saya, "Kamu kalau saya nggak bisa bilang sama mulut, nanti tangan saya sama kaki saya yang bilangin kamu." Jadi saya pukul pakai kaki tangan. Kadang dia nggak dengar, saya bisa barang-barang di rumah hancur semua, saya mau kursi, mau kayu, apa yang ada di ini, depan mata yang saya bisa ngambil, saya lempar, saya begitulah, Pak. Oh, jadi pakai kursi begitu ya, pokoknya barang yang Ya, ada dipukulkan kepada istri begitu ya? iya. Wow, luar biasa. Nah, respon istri waktu dipukulin itu gimana, Pak? Jadi awal pertama di ini dia melawan karena kan awal pernikahan. Dari awal pernikahan itu udah diribut sampai waktu istri saya hamil anak pertama pun ada ibaratnya clash sedikit, perbedaan pendapat sedikit, sampai berantem. Saya pukul, istri saya lagi mengandung saja saya mohon maaf kata bukan saya ini, saya sampai kayak disiksa gitu, saya siksa dia sampai saya tendang, Wow, pernah sampai kena ke, eee, perut ke perutnya ya? istri saya, sampai saya Ya. itu nggak sadar, saya bilang, "Aduh Tuhan." Hmm. Setelah saya ribut gitu, nanti sejenak saya duduk,
udah habis ribut udah kan diem, "Aduh Ya. Tuhan tuh saya ngapain tadi ya, kok saya bisa sampai segitu, Hmm. sampai bisa, eee, kok sampai setegas segitu sama istri sendiri." Oke. Nah, mungkin, apa akibat dari pukulan-pukulan Anda mungkin, di bagian apa, misalkan kepala atau apa yang mungkin alami sesuatu yang luka atau begitu? Wah nggak bisa dihitung Pak, istri saya mukanya tadinya ya banyak Oke. banyak dari ada di kepala, banyak yang sampai memar. Hmm. Oke. Iya. Nah, eee, waktu dipukul tadi respon istri sempat pertama melawan, tapi namun pada akhirnya dia apa yang dia lakukan? Karena sering begitu Anda perlakukan buruk begitu, apa respon istri? Jadi dia awal pertama dia marah, saya pukul dia, kita, adu fisik juga. Nah habis itu dia karena merasa dia kalah, namanya masih egois, dia kalah dia diam. Saya bilang, "Kamu kalau saya ngomong kamu jangan bantah, kalau kamu Hmm. bantah saya makin marah." Ya. Berjalannya waktu akhirnya dia mulai dengar. Jadi kalau saya sekarang pun marah atau sebelumnya itu, dia udah diam. Jadi Oke. dari dalam diri saya itu tiba-tiba marah gitu. Hmm. Oke, baik, mungkin pada awalnya, jadi maksudnya pada awalnya dia melawan, pada akhirnya, dia mulai, menahan diri ya, istri Anda menahan diri untuk diam ya. Nah Iya, kemudian, bagaimana, cerita tentang pertobatan Anda? Apa yang Anda alami begitu, pertobatannya? jadi mau dibilang yang tadi saya katakan saya bertobat di 2008. Menikah pun ibarat kita mau dibilang saya pribadi malu, saya jatuhnya tobat kumat tobat kumat. Nah, setelah kalau dari sekarang, saya nggak tahu tiba-tiba kenapa, eee, istri saya tuh kalau saya marah sama dia, dia diam. Dia diam. Saya bisa rasa bahwa, ya kita satu rumah saya tahu dia pasti berdoa, saya tahu dia mungkin lagi berdoa buat saya. Saya Oke. marah dia selalu diam. Nah itu yang membuat, eee, saya pun tanpa sadar, saya mungkin sekarang bisa-bisanya saya marah, tapi saya tahu bahwa api sama air pasti menahan air. Iya, oke. Berarti, pertobatan Anda karena melihat ketika istri Anda, ketika Anda emosi, marah, kemudian melihat respon istri diam, seperti ya tidak mau membantah begitu, jadi Anda, eee, akhirnya bertobat begitu ya? Ya jadi ibarat masa orang udah ngaku salah kita harus tindas lagi, kok nggak malu gitu Oke, orang. Ya oke. jadi dengan dia punya menunjukkan sikap, "Kok ini orang Ya, saya marah dia diem ya?" iya, Jadi saya kan malu sendiri juga dan melihat anak-anak udah besar, iya, masa kita ribut terus, banyak hal yang membuat saya akhirnya kan berubah dilihat yang, masa ribut terus udah gede, anak-anak nanti dilihat seperti oke, apa, oke. seperti gitu, Pak. Ya, selain, dengan istri tentunya Anda mengalami pertobatan, karena, ada perjumpaan dengan Tuhan. Pernah alami seperti itu? Eee, Setelah dalam posisi sudah berkeluarga ini ya, Pak, ya? Iya, pokoknya jadi setelah Anda melihat istri responnya benar, dia diam, tidak melawan, apa segala macam, juga apakah Anda juga alami pertobatan, dengan maksudnya jamahan Tuhan begitu, merasakan jamahan Tuhan begitu? Eee, ada, Pak. Ada Jadi, ya? ya tiba-tiba kalau ada perbedaan pendapat, jadi dari awal saya katakan bahwa saya ke dia itu cuma karena perbedaan pendapat. Jadi kalau ada cekcok dikit, tiba-tiba, aduh, udahlah sabarlah, Pri, udahlah ngapain sih gitu lagi. Jadi ada bisikan dalam hati, "Tahan tahan tahan, nggak usah, Oke, inilah nggak ada guna karena percuma juga kamu pukulin dia pun ribut juga, toh besok, kamu juga nanti yang repot, toh juga nanti begitu lagi, toh dia juga cuekin kamu, nggak ada lawan kamu mau ngapain juga," gitu. oke. Berarti itu sebenarnya kalau Pak NN ketahui bahwa itu Roh Kudus yang mengingatkan Pak NN ya, supaya Ya. bisa menahan semua begitu ya. Nah sekarang kehidupan, keluarga harmonis ya, sudah harmonis ya?
Puji Tuhan, Pak. Puji Selalu Tuhan. harmonis, Pak. Ya. Usaha pekerjaan juga dipulihkan? Sudah pasti, Pak, Ya. kita selalu bersandar sama Tuhan, kita tidak ada keributan, karena Tuhan Amin. itu kan Tuhan yang suka sama Yes. kedamaian, Tuhan yang suka sama, keluarga yang, Ya, ya nggak ada yang gimana gitulah, Pak, yang oke. Iya, memang firman Tuhan katakan berkat itu tercurah kepada keluarga yang rukun hidup bersama, ya. ya, Jadi percayalah iya, seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Pak NN yang sudah ya berani menceritakan bagaimana kisah hidupnya yang dahulu ya melakukan kekerasan di dalam rumah tangga ya, pukul istri dengan berbagai macam sampai kursi segala macam begitu ya. Tapi ya sekarang sudah mengalami perubahan, tentunya mendatangkan kebahagiaan buat keluarganya ya. Puji Tuhan. Baik, mungkin ada Ibu Gembala kita sudah bergabung ya. Jadi Ibu Gembala mungkin sekarang bisa meresponi apa yang kesaksian yang sudah disampaikan oleh Pak NN ini. Dan nanti Ibu Gembala juga akan menyampaikan sharing firman Tuhan buat kita semua. Terima kasih Pak NN ya buat ya, pelayanan pada malam hari ini bersaksi. Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya. terima kasih. Silakan Ibu Gembala, Ibu Eli Kurniawati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, yuk kita bawa dalam doa. Bapak, terima kasih buat malam ini Engkau sudah memberikan satu kesaksian yang membuat kami sadar bahwa hidup kami ketika Tuhan pulihkan semuanya akan menjadi indah. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan, urapi bibir lidah hamba-Mu. Semua kemuliaan kembali kepadamu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ada sukacita. Jadi kita tahu bahwa, wah, terima kasih buat kesaksiannya Pak NN ya. Saya tahu jelas bagaimana waktu istrinya dipukuli, hancur saudara ya. Yang namanya wajah, wah kalau saya lihat babak belur benar-benar. Tapi saya salut dengan kuasa Tuhan ya. Pak NN saya boleh cerita sedikit ya, mungkin Pak NN sudah ditutupkan wajahnya. Jadi waktu itu mujizat. Jadi waktu dia dihajar suaminya itu mukanya hancur, ketemu saya ya, dalam satu saya bilang gini, sudah sabar, sabar, ini bonyok saudara ya. Hari itu mujizat loh, kalau istrinya boleh bersaksi, dalam hitungan berapa hari, mungkin 2 hari, itu luka bisa nutup sendiri. Waktu ketemu saya ibadah, muka itu sudah nggak ada bekasnya saudara. Saya sendiri takjub dengan karya Tuhan ketika si istri berani mengambil tindakan untuk mengampuni. Ya, makanya dari situ kita belajar. Lihat ya, enggak gampang loh saudara. Karena iblis itu enggak pernah tinggal diam ketika ada seorang suami atau pasangan yang kita doakan mau bertobat. Makanya kesannya kayak di PHP. Jadi waktu suaminya mau berubah jadi baik, ada lagi masih dipukul, dihajar lagi. Ya, kita perlu menyadari bahwa inilah satu karya iblis yang membuat apa istri-istri itu supaya apa? Menyerah. Kalau kelihatan sudah mulai bertobat, terus habis gitu berbuat lagi tobat umat, kebanyakan dari kita responnya pasti berkecil hati. Kita ini merasa kalau sudah seperti ini apa yang dibesarkan? Kecewa. Sama seperti saya ketika saya di PHP, saya juga merasa kecewa. Sudah lihat pemulihan kayak dibawa, wow ya, kayak perasaan ini sudah dibuat happy, happy. Sebentar aja lihat perbuatan seperti itu. Sampai suatu kali ketika saya menyadari Tuhan bilang gini, ketika suamimu masih bisa jatuh di dalam dosa, itu berarti hatinya belum sepenuhnya pulih. Dan aku masih mau bentuk kehidupannya. Percuma kalau kamu paksa nanti dia kembali sama kamu. Ya, akibatnya apa? Cuman sementara, karena yang di dalam ini belum selesai aku rendah. Akibatnya kalau yang di dalam belum selesai, yang di luar itu baiknya cuman tipuan, saudara. Ketika ada keadaan yang buruk, dia akan jatuh lagi. Makanya istri-istri pasangan hidup baik suami yang lagi bergumul untuk mengubah pasanganmu jadi baik. Sabar. Nantikan waktunya Tuhan. Saya sendiri melihat kesaksian yang nyata yang dialami dalam hidup suami saya sendiri. Waktu saya di PHP berapa kali, saya merasa kecewa.
Tapi yang saya lihat dari hasil PHP demi PHP, justru setiap kali PHP, saya melihat bentukan Tuhan di dalam rohani, di dalam hati suami saya, rohani. Bukan berbicara lahiriah, batinianya. Saya melihat ada karya Tuhan yang luar biasa. Itu yang membuat hari ini saya melihat bahwa suami saya jauh lebih sabar. Saya melihat karakternya jauh lebih sabar. Kalau dulu boro-boro bisa ngomong sorry gitu ya. Hari ini kalau salah, bisa loh saudara ngomong maaf ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Apakah dengan PHP, lihat keadaan yang sudah baik, kemudian jatuh lagi dalam dosa. Tuhan itu salah. Enggak. Justru melalui proses jatuh bangun, saya melihat suami saya juga belajar pengalaman hidup. Saya hari ini belajar, dia juga belajar. Waktu dia jatuh, dia punya pengalaman hidup. Dia tahu bagaimana ketika jatuh berkali-kali dan dia harus bangun. Itu satu pengalaman yang luar biasa. Yuk kita buka. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup saudara di akhir zaman untuk menyenangkan hati Tuhan. Jujur buat saudara dan saya, ya. Kalau hidup saudara di dalam hati pikiran ini hanya ada Kristus, jujur. Kita ini tidak gampang hidup di dalam keinginan hawa nafsu. Lihat pasangan hidup, lihat orang yang menyakiti hati kita sekalipun berulang kali. Kalau di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara ada Kristus, artinya keinginan marah aja sudah tidak mungkin sampai meledak-ledak. Saya jujur, saudara, sejak saya mulai mendisiplin hidup saya ada hati pikiran Kristus untuk berbuat mau berdosa, itu takut, saudara. Mau marah aja kalau sadar respon spontan, rasanya cepat-cepat saya berbalik, saya cepat-cepat minta maaf. Itu reaksi spontan. Yuk kita buka di Galatia 6 ayat 8. Ini yang Tuhan mau di akhir zaman. Saudara bukan menabur berlomba-lomba cepat kaya, cepat sukses. Karena kaya di hadapan dunia, itu tidak ada artinya kalau saudara tidak kaya di hadapan Tuhan. Kita baca, sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Artinya hari ini, jangan sampai ada banyak orang yang tidak menyadari. Ya, banyak ibu-ibu yang konseling sama saya sampai hari ini tidak bisa melepaskan pengampunan. Tidak bisa untuk melepaskan kasih. Hidupnya masih nyimpan daging. Ingat loh, ini menabur daging loh saudara. Firman berkata, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Artinya saudara, walaupun saudara beribadah ke gereja, saudara bisa berdoa, tapi kalau ada amarah itu saudara sedang menabur daging. Saudara punya kebencian menabur daging. Seperti Pak NN bersyukur ada istri yang setia. Hari ini saya selalu ngajari orang yang konseling, yuk setia aja. Jangan lihat hasil. Kita doakan supaya pasangan hidup kita tidak menabur daging terus. Kalau menabur daging terus, itu dia akan menuai kebinasaan. Kita itu sampai hati enggak kalau pasangan hidup kita tidak bertobat. Dia menabur daging, kita tidak mau peduli. Kita malah sakit hati. Dia menabur berzina, kita tidak peduli, kita malah amarah. Dia menabur KDRT, kita tidak peduli, kita juga ikut menabur dalam daging. Kita tidak sadar bahwa kita sendiri nanti akhirnya menuai, menabur di dalam daging, dan kita juga binasa, saudara. Lihat begitunya, tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup kekal. Makanya kenapa ada ayat istri menguduskan suami, suami menguduskan istri. Kita tidak pernah sadar ketika kita menabur roh, yaitu apa saudara? Kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tanpa saudara sadari, kelihatannya kita sakit. Kelihatannya kita seperti kayak keset. Saya waktu mengkonselingi istrinya Pak NN, ya kayak keset, saudara. Tapi saya salut dengan istri ini tunduk,
Dia selalu nurut apa yang saya katakan. Saya bilang, ayo sudah menabur dalam roh. Kamu jangan jemu-jemu. Suamimu menabur dalam daging, engkau menabur dalam roh. Supaya engkau nanti akhirnya menguduskan suamimu. Di situ ketika istri ini terus menabur istrinya Pak NN, lihat ada satu karya yang luar biasa. Dan saya melihat ketika Tuhan pulihkan, tanya Pak NN, bagaimana dia diberkati pekerjaannya secara luar biasa. Karena apa? Karena hidupnya sudah menabur di dalam roh. Yuk kita lihat Galatia 5. Oh, lihat ini dulu. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 ya. Kita buka dulu Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Yuk kita berlomba-lomba hari ini senangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan senangkan bukan karena masalahmu selesai, enggak saudara. Engkau di dalam proses sekalipun bertahun-tahun bercucuran air mata, kalau yang engkau tabur itu benar-benar adalah buah-buah roh, itu yang membuat hati Tuhan disenangkan. Karena suatu kali walaupun masalahmu belum selesai, satu kali misalnya, itu pun tetap kita menikmati hidup kekal. Karena apa yang kita tabur di dalam roh itu sudah benar. Daripada hidupmu dipulihkan, hidupmu nyaman, punya suami baik-baik, tapi yang engkau tabur, engkau menaburnya terus di dalam daging. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Ini yang terlihat ya, banyak manusia mikirnya dosa itu yang diperhitungkan cuma dosa besar. Bunuh, ngerampok ya. Ini lihat ya, bahwa kejahatan manusia yang besar di bumi dan bahwa saudara lihat segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lihat saudara, bukan hanya dosa besar, tetapi kecenderungan hati itu selalu membuahkan kejahatan. Artinya, saudara punya ingin marah, itu hati-hati saudara. Memang nggak ada kesempatan untuk bisa marah, tapi satu kali keinginan yang saudara simpan, itu cuma tunggu bom waktu saudara. Itu pun termasuk kejahatan. Lihat kata-kata berikutnya, 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan itu memilukan hatinya. Hati Tuhan hari ini bisa pilu, bukan hanya melihat kejahatan yang besar, bunuh orang, ngerampok, bangga saudara. Tapi waktu saudara sebagai anak Tuhan punya banyak keinginan di dalam daging, ingin marah, ingin balas dendam, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, itu pun memulihkan hati Tuhan. Makanya saya bilang, kalau hati pikiran kita selalu ada Kristus, semua keinginan daging itu otomatis saudara akan buang. Saudara tidak akan berlama-lama. Tahu disakiti, tahu sakit. Siapa yang nggak sakit dihajar dengan benda apapun, kayu dipukulin, kita tahu sakit. Tapi percayalah waktu itu sudah terjadi, minta kekuatan Tuhan. Tidak gampang memang saudara. Saya benar-benar kalau sudah ngonselingi orang KDRT ya, karena saya tidak ada di area itu dan saya nggak pernah mau Tuhan, dalam nama Yesus ya. Saya memang ngomong, saya tidak gampang ngomongi karena saya nggak pernah di KDRT. Tapi percayalah Tuhan di pihakmu. Setiap kali engkau menabur dalam roh, perubahan itu pasti terjadi. Yuk kita lihat ayat yang berikutnya. Hari ini kita nggak mau memilukan hati Tuhan. Yang malam ini bergabung, mulai punya keinginan. Bu Eli, saya tuh ingin marah, saya tuh ingin. Setiap kali saudara dicaci maki, saudara simpen. Duh, ingin ya, ingin rasanya. Ingin itu diterus. Apa firman berkata? Membuahkan kejahatan. Dan itu akan memilukan hatinya Tuhan. Daripada kita memilukan hati Tuhan, lebih baik malam ini kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan disenangkan, apa yang tidak bisa Tuhan berikan buat saudara dan saya? Penghiburan apa yang tidak bisa Tuhan berikan? Dipukul sampai bonyok ketika saudara berkata, Tuhan, aku tidak mau ingin nyimpan dendam, aku tidak ingin balas suamiku dengan kejahatan, aku mau mengampuni. Mujizat terjadi loh. Saya melihat benar istrinya Pak NN yang mukanya bonyok, itu difotokan jadi halus, saudara.
Saya takjub dengan karya Tuhan. Dia sendiri juga takjub, kok bisa ya? Itu Tuhan, kalau bukan Tuhan, mana ada dokter yang bisa membuat muka halus dengan cara instan. Dokter kulit termahal sekalipun tidak bisa, saudara. Lihat Galatia 5 ayat 24-26. 3 hal hari ini kalau kita tidak mau membuat hati Tuhan pilu, kita berlomba-lomba. Taruh pikiran Kristus di dalam pikiran dan hati kita. Barang siapa menjadi miliknya Kristus Yesus, ya, ia telah menyalibkan apa, saudara? Daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Segala loh. Segala hawa nafsu dan keinginanmu salib, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Yang kedua, hari ini di akhir zaman, kita tahu dunia ini semakin jahat. Saudara harus sendiri punya kekuatan untuk menyalibkan dagingmu. Tidak ada kompromi sama daging. Ya, ada orang yang mau berhenti merokok sebentar-sebentar. Nanti ya, 1, 2 dulu. 10 misalnya, 5 dulu. Tidak ada, saudara. Kalau sudah mau bertobat, sudah. Orang mau berhenti selingkuh, tunggu ya, tunggu. Nanti atur planning. Saya tidak bisa hari ini juga secepat ini bisa putus karena saya masih cinta. Tidak bisa, saudara. Kalau saudara benar-benar nak mau membuat hati Tuhan pilu, saya sejak mengerti firman, saya bilang, Tuhan saya tidak mau memilukan hati Tuhan. Tiap kali saya berdoa, saya bilang, saya nyesel. Kenapa saya tadi jatuh dalam dosa, saya sempat marah, saya sempat mulut saya maki-maki, ternyata itu memilukan hati Tuhan. Dan saya tahu, saya mau hidup menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang kedua, saya mau hidup dipimpin oleh roh. Yang ketiga, ayat 26, janganlah kita gila hormat dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Artinya kita juga selalu apa? Jagalah hati. Amin, saudara. Kita semua hari ini berlomba dalam 3 hal ini. Supaya tuh kita tidak memilukan, tidak membuat hati Tuhan susah. Kita mau sebagai anak Tuhan, kita mau punya mental-mentalnya Kristus, bukan lagi mental-mental dunia. Kita percaya kalau hidup kita melakukan apa yang dilakukan dengan menyalibkan daging. Orang yang menyalibkan daging dengan segala keinginannya, suaminya marah, suaminya maki-maki sekalipun, mereka akan bisa nyalibkan daging. Mereka akan bisa berkata gini, ya sudah Tuhan, saya tidak punya keinginan apa-apa kok. Saya ya tidak punya keinginan untuk membalas. Saya tahu bahwa semuanya ini hanyalah urusan hawa nafsu daging saya. Kalau saya ambil keputusan untuk saya dipimpin oleh rohmu, roh berbicara, ampuni Eli, ampuni nak, lepaskan doa, lepaskan berkat buat mertuamu yang tadi mengutuki kamu, lepaskan doa buat orang yang tadi menfitnah kamu. Artinya kita hidup dipimpin oleh roh. Setelah itu apa? Jaga hati. Jaga hati. Iblis mulai ingatkan, itu loh tadi kamu dikata-katai bodoh, itu loh kamu habis dipukul, itu loh suamimu habis selingkuh, itu loh, dan sebagainya. Dalam keadaan apapun hari ini, kenapa kita harus mengalami proses, walaupun keadaan keuanganmu sepi hari ini, salibkan daging untuk bersungut-sungut, ngucap syukur. Ngucap syukur bukan untuk apa yang sudah hilang, untuk apa yang sudah rugi. Ngucap syukur untuk keadaan hari ini, untuk apa yang Tuhan sudah sediakan. Jangan melihat yang rugi, jangan melihat apa yang hilang. Hari ini, kalau kita mau menyalibkan semua keinginan daging, rasa bersungut-sungut, itu harus hilang, saudara. Takut, khawatir, itu bukan dari roh Allah. Saudara harus menyalibkan semua ini, dan saudara mulai hidup dipimpin oleh roh. Apa? Toko sepi, usaha sepi, ngucap syukur, sukacita. Karena kita tahu bahwa hidup kita selalu aman di dalam kedaulatan Tuhan. Kalaupun hari ini sepi, pasti ada waktunya Tuhan akan memberkati. Walaupun sepi, Tuhan tetap memelihara kehidupan saudara dan saya. Setelah itu apa? Jaga hati, sukacita. Yuk, 3 hal yang saya akan bahas kita buka. Kenapa hari-hari ini?
kita itu perlu menyalipkan daging, saudara. Ya, kita perlu hari-hari ini menyalipkan daging itu karena kita adalah milik Kristus. Amin, saudara. Kalau saudara berkata, aku ini miliknya Kristus, nggak mungkin. Kalau orang sudah berkata milik Kristus, saudara dan saya otomatis perbuatan saudara pasti bukan lagi hidup secara daging, tapi saudara akan menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus menyalipkan daging? Karena kita ini adalah manusia ciptaan yang baru. Omong kosong kalau saudara berkata, aku ini sudah lahir baru, tetapi selalu punya keinginan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Saudara tidak terima. Karena nama baikmu dicemarkan, saudara sudah tidak terima. Tidak tahu siapa aku. Seringkali itu yang terjadi. Kalau saudara berkata, aku menjadi milik Kristus, artinya mulai malam ini, salibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau saudara berkata, manusia yang lamaku sudah berlalu, kita buka Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Efesus 4 ayat 22 sampai 23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam apa? Roh dan pikiran. Itu tadi, di dalam pikiranmu hari ini taruh Kristus. Di dalam kehidupanmu izinkan roh itu yang mengendalikan hidupmu. Amin, saudara. Ketika hidupmu seperti ini, kita percaya kita ini milik Kristus, kita ini ciptaan yang baru. Kita akan menyalipkan semua daging dan hawa nafsu. Malam ini, yuk kita lomba-lomba ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kalau yang dulu suka emosi, mulai belajar. Iya ya, aku ini tidak boleh. Aku ini kan miliknya Kristus, bukan miliknya dunia. Aku ini kan ciptaan baru, bukan manusia yang lama. Yang ketiga apa? Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya malam ini kalau hidupmu mau berkenan di hadapan Allah, saudara tidak lagi kompromi dengan daging. Apapun keinginan yang iblis lagi bisikkan, mulai diingat-ingatkan kesalahan, ingin marah, salibkan saudara. Saya selalu berusaha menyalipkan semua keinginan. Keinginan membalas yang jahat, keinginan maki-maki orang. Saya berusaha untuk selalu menyalipkan semua ini. Amin saudara, karena kita tahu kita ini miliknya Kristus. Kita ini manusia ciptaan yang baru. Kita ini mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, ya, bagaimana hari ini? Yuk, apa yang kita lakukan ketika hidup di dalam roh? Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Waktu saudara hidup menurut daging, saudara jangan anggap remeh ini. Hidup dagingmu mulai sekarang, jangan terus diajak kompromi. Izinkan, sakit memang saudara. Matikan daging itu sakit kayak keset. Dimaki-maki bodoh, bisu, tuli, dipukul di KDRT. Memang tidak gampang, saudara. Tapi percayalah perlindungan Tuhan itu pasti ada. Orang yang hidup dalam daging akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita pasti hidup, saudara. Enggak mungkin kita tidak hidup, saudara. Percayalah hari ini, roh yang mematikan. Saya selalu ngajari jemaat, ya. Jemaat Victory selalu punya gaya hidup. Roh yang matikan perbuatan tubuh. Roh yang mematikan perbuatan daging supaya kita akan hidup. Yang ketiga, jagalah hati. Penting jaga hati, lihat 3 alasan. Amsal 4, setelah itu selesai ya saudara. Amsal 4 ayat 23. Ya, jagalah hatimu, ya, dengan segala kewaspadaan, maka disitulah akan terpancar kehidupan. Hari ini yang paling sulit,
itu adalah jaga hati. Karena Tuhan itu selalu melihat hati. Waktu hatimu bersih dari sampah sakit hati, bersih dari sampah di mana saudara mulai hidup dalam kebencian dan sebagainya, saudara percaya, saudara akan memancarkan kehidupan. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 5b, ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Hari ini kenapa kita perlu jaga hati? Karena yang pertama tadi adalah untuk memancarkan kehidupan. Saya bisa bayangkan kalau memancarkan kehidupan, ya. Waktu saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Saya itu pernah, saudara, masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu itu hati saya jengkel, hati saya mangkel, saya berdoa. Itu tidak bisa narik, saudara. Kayak benar-benar saya tidak bisa masuk, tidak bisa narik hadirat Tuhan. Rasanya cuma putar-putar. Tapi pada waktu saya bisa jaga hati, saya menyembah sebentar aja, rasanya Tuhan itu mulai bicara. Kenapa? Karena Tuhan melihat bahwa di dalam kehidupanmu saat memancarkan terang kehidupan, itu membuat hati Tuhan disenangkan. Tapi coba kalau hatimu kotor, itu membuat hati Tuhan pilu, sedih, saudara. Tidak connect. Waktu hatimu kotor itu gelap. Gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Yang kedua, kita itu perlu jaga hati karena Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Waktu kita rendah hati, kita bisa jaga hati. Ya sudahlah Tuhan, orang mau menghina saya, enggak apa-apa. Saya tetap mau mengampuni. Itu orang rendah hati. Kalau orang enggak terima, berarti orang ini tinggi hati. Waktu kita rendah hati, Tuhan melihat hati, saudara. Tuhan senang disenangkan dengan hati hamba. Orang rendah hati itu hatinya hati hamba, seperti Maria. Dibawa proses apapun, tidak ngatur Tuhan. Orang yang kelihatan, kalau suka marah-marah sama Tuhan, ngancam-ngancam Tuhan, itu bukan orang hati hamba. Apalagi kalau doanya tidak dijawab, bilang gini, tidak Tuhan-Tuhanan, males berdoa, kecewa sama Tuhan. Kita ini siapa? Tuhan itu Tuhan, kita ini tetap hamba, dibawa proses seberat apapun. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, tidak mau membuat hati Tuhan pilu, sedih, kita ini akan jaga hati. Ya Tuhan, apapun proses hidupmu, tidak apa-apa. Aku ini cuma seorang hamba, jadilah menurut kehendak-Mu. Yang penting, aku mau hidup menyalipkan daging, aku mau hidup di dalam pimpinan roh, aku mau hidup jaga hati. Itu yang membuat hati Tuhan disenangkan. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan, tidak peduli. Walaupun saudara mau pelayanan Senin sampai Sabtu, mau khotbah Senin sampai Sabtu, saudara sumbangkan uang buat bangun gereja. Tapi kalau 3 hal ini saudara tidak bisa lakukan, saudara, Tuhan sedih tidak, saudara? Tuhan disenangkan tidak dengan khotbahmu? Tuhan disenangkan dengan uangmu? Tuhan dan disenangkan tidak dengan waktumu? Walaupun kau ke gereja setiap minggu, Tuhan disenangkan tidak? Ada banyak justru orang-orang yang sederhana sekalipun hidupnya, walaupun tidak bisa kasih sumbangan gereja yang banyak, tapi dia komitmen untuk selalu tiap kehidupannya menyalipkan daging, tiap kehidupannya dipimpin oleh roh, tiap kehidupannya dia jaga hati. Percayalah, itu jauh lebih menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, kenapa kita perlu jaga hati? Setelah itu selesai 1 Petrus 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Amin, saudara. Kenapa kita perlu jaga hati? Karena Tuhan itu bertahta di atas, apa saudara? Tuhan bertahta di atas hati. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Makanya kalau hati ini kotor, bisa enggak Kristus bertahta di dalam hatimu? Enggak bisa, saudara. Kita percaya malam ini, yuk 3 hal ini kita lakukan. Supaya kita tahu bagaimana cara mencuri hatinya Tuhan. Kalau kita bisa membuat hati Tuhan disenangkan, Tuhan kelepek-kelepek sama kita.
Apa sih yang tidak bisa Tuhan berikan buat saudara dan saya? Sukacitanya akan mengalir walaupun dipukuli suami sampai bonyok. Tetap ada sukacita, tetap ada kesembuhan. Tuhan lihat jeripaya saudara. Amin saudara. Malam ini 3 hal. Ya, kenapa kita perlu menyalibkan daging? Karena kita adalah milik Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang ketiga apa saudara? Kenapa kita perlu menjaga hati? Menjaga menyalibkan daging karena kita mau hidup berkenan di hadapan Allah. Amin. Kita mau jaga hati karena apa? Kita mau memancarkan kehidupan Kristus supaya Kristus bertahta di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita perlu menjaga hati? Yaitu supaya kita ini mempunyai hati yang rendah hati sebagai hamba. Yuk baca quote saya yang terakhir. Setelah itu selesai, kita baca sama-sama quote-nya Ailing. Dibaca sama-sama yang mana quote-nya. Ya, yuk kita baca sama-sama. Bangkit menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu, izinkan Roh Kristus yang memimpin hidup kita, bukan roh dunia. Sehingga kita memiliki penguasaan diri yang baik dan jaga hati sebagai hamba yang rela dibentuk serupa Kristus, bukan kejar hidup untuk selalu dihormati semata-mata. Yuk kita berdoa ya. Kita tutup, kita percaya malam ini rahasia untuk mencuri hatinya Tuhan. Sudah ya? Bapa, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami tahu hidup kami di akhir zaman. Kami bukan lagi mau berlomba-lomba menyenangkan manusia. Kami tidak mau berlomba-lomba menyenangkan keinginan daging kami. Kami hanya kejar nyaman, hidup enak. Tapi kami tidak pernah ngerti bahwa ketika kami mengejar kenyamanan semata-mata, seringkali kami mengorbankan hatinya Tuhan. Seringkali kami membuat hati Tuhan itu pilu. Seringkali kami membuat hati Tuhan dikecewakan dan sedih melihat kami. Tapi mulai malam ini Tuhan, kami mau Tuhan melakukan 3 hal. Ketika kami sadar Tuhan, kami mau menyalibkan Tuhan daging kami dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kami mau Tuhan mulai malam ini biar hidup kami dipimpin oleh Roh. Bukan lagi dipimpin oleh kedagingan kami yang kami selalu tidak bisa hidup tunduk sepenuhnya kepada Roh Allah. Ampuni kami. Dan kami mau jaga hati. Kami sadar bahwa kami adalah milik Kristus. Kami sadar karena ketika kami masih manusia lama, Engkau tidak mengenal kami Tuhan. Kami mau hidup dalam manusia ciptaan yang baru supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan hati kami dibersihkan supaya Engkau bertahta terus di dalam hati kami. Kami tidak mau iblis yang bertahta. Kami mau Engkau yang bertahta. Ambil alih sepenuhnya kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak NN dan Bu NN saat ini. Kami bersyukur buat pemulihan Tuhan. Ketika istri berubah, istri menjadi kudus, itu jelas akan menarik apa yang kami tabur di dalam roh kami akan menuai roh pasangan hidup kami. Ketika kami masih menabur daging, kami hidup dalam kepahitan, maka kami tidak akan pernah lihat perubahan pasangan hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat malam ini. Biarlah pemulihan terjadi ketika kami berubah Bapak. Kami tidak akan menuntut perubahan pasangan hidup kami, orang sekitar kami. Mulai malam ini kami yang akan berubah terlebih dahulu. Berkati Wulan, berkati Frans, berkati Tuhan saat ini pelayanan baik Debbie, Ailing, Lina, Mami, Anil semua yang tergabung. Baik malam ini anak-anakmu juga ya Bapak yang tergabung dalam Zoom ini, yang sakit biar Engkau sembuhkan, yang mengalami teropos berkat masalah berkat mengalami terobosan berkat Bapak, yang saat ini mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Berkati Pak NN, Bu NN dalam kehidupan mereka berumah tangga. Terima kasih Tuhan kalau kami sebentar mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat-Mu Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.